Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Farhan Taufik Dayat. Saya adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang, kelas Penjas 5B. NIM 1803786, nomor absen 04. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan tentang kedaruratan medis 3, yaitu keracunan dan gigitan binatang. Yang pertama adalah keracunan. Apa sih yang dimaksud dengan keracunan? Keracunan adalah suatu zat yang masuk dalam tubuh dengan jumlah tertentu menyebabkan reaksi yang tidak sehat. Nah, jadi keracunan itu adalah suatu zat yang masuk dalam tubuh kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan keracunan melalui mulut. Penyebabnya apa aja sih bisa terjadinya keracunan melalui mulut? Yang pertama karena obat-obatan. Nah, di sini karena obat-obatan mungkin kita mengkonsumsi obat-obatan yang salah atau kadar dosisnya yang terlalu tinggi, dan mungkin juga yang sudah kadaluarsa. Yang kedua adalah makanan atau minuman kadaluarsa juga. Nah, ternyata bukan obat-obatan doang yang bisa menyebabkan keracunan melalui mulut. Faktor makanan juga dan minuman bisa menyebabkan keracunan pada mulut, melalui mulut kita. Yang ketiga adalah zat kimia obat serangga. Nah, kita mungkin tidak sengaja atau tidak melihat atau salah meminum obat, ternyata kita meminum obat serangga. Nah, itu juga bisa menyebabkan keracunan melalui mulut kita. Yang keempat adalah makanan yang mengandung racun. Nah, mungkin penyebab keracunan melalui mulut juga karena kita memakan makanan yang mengandung racun tadi. Nah, apa saja sih di sini untuk menolong untuk keracunan di pencernaan kita? Yang pertama adalah kita harus buat rangsangan muntah dengan jari. Nah, kita mungkin membuat rangsangan muntah dengan jari itu mungkin kita dengan telunjuk kita dengan yang steril dulu, terus dimasukkan ke dalam mulut kita, kerongga kita, supaya kita agak merasakan mual dan bisa mengeluarkan racun tersebut. Yang kedua adalah posisikan korban di posisi duduk condong ke depan. Nah, mungkin agak dungkuk sedikit posisi korban biar supaya si racun tersebut atau makanan yang mengandung racun tersebut yang kita makan bisa dimuntahkan kembali. Nah, yang kedua adalah kita sebagai penolong berdiri di samping korban, di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Yang ketiga, penolong harus menggunakan sarung tangan. Nah, kita sebagai penolong juga harus higienis ketika kita menolong pasien yang terkena keracunan. Kita harus cuci tangan dulu, dan kalaupun ada kita harus memakai sarung tangan. Yang keempat adalah buat rangsangan muntah dengan memasukkan jari ke mulut korban. Nah, yang tadi saya jelaskan. Yang keempat adalah kita harus memasukkan jari kita ke mulut korban. Supaya apa? Supaya makanan atau racun yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut korban tersebut dimuntahkan. Selanjutnya, bila korban tidak sadar. Nah, apabila korban keracunan itu tidak sadar, segeralah bawa ke rumah sakit. Nah, kita tidak perlu lagi di sini untuk merangsang muntah, karena ini adalah udah emergensi, udah darurat sekali. Kita harus membawa pasien itu ke rumah sakit. Nah, bila korbannya banyak bagaimana? Nah, ketika kita menemui banyak korban yang terkena racun, kita pisahkan dengan cara triage-nya. Kita memilih yang mana paling darurat sekali yang harus kita tolong terlebih dahulu. Nah, selanjutnya bila korban meminum racun serangga. Nah, di sini ketika ada korban yang meminum racun serangga, kita harus cepat-cepat turunkan konsentrat racun sebelum memberi rangsangan muntah. Nah, mungkin kita harus segera menurunkan tuh, mungkin kita harus mendukan posisi badannya, terus sudah itu mendukan, kita lalu memberikan rangsang oleh ibu jari itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan keracunan melalui pernapasan. Apa aja sih gejala si pasien terkena keracunan melalui pernapasan? Yang pertama adalah
Yang gejala pertama adalah pernapasan terasa sesak. Si korban itu mungkin terasa sesak apabila terkena keracunan melalui alat pernapasan. Yang kedua, kulit sisnosis. Apa sih kulit sisnosis? Bisa disebut juga kulit sisnosis itu kulit si korban itu berwarna menjadi membiru kayak bengkak. Itu bisa juga gejala terjadinya keracunan melalui alat pernapasan. Yang ketiga adalah napasnya berbau. Nah, jadi ketika si korban terkena keracunan melalui pernapasan, napas si korban itu akan eh, terasa bau. Baunya bukan bau makanan tapi terkena apa? Napasnya tuh berbau karena ya mungkin dia menghirup gas. Yang terakhir adalah batuk. Nah, itu adalah gejala terakhir ketika kita terkena keracunan melalui alat pernapasan, kita akan merasakan batuk-batuk. Penyebabnya apa sih ketika kita terkena keracunan melalui alat pernapasan? Yang pertama ya karena kita menghirup gas beracun. Nah, mungkin kita eh, ketika kita main di wisata, objek wisata, kita yang mengandung banyak belerang, mungkin itu bisa mengakibatkan keracunan juga. Jadi kita dianjurkan untuk memakai masker. Nah, itu juga penyebab kenapa kita terkena keracunan juga. Yang kedua, kebocoran gas industri. Nah, mungkin ketika kita melewati pabrik atau industri gas yang beracun, kita terasa itu bisa menyebabkan keracunan gas juga kita. Apa aja sih proses gejala apabila kita terkena keracunan melalui gas atau melalui pernapasan? Yang pertama, sakit kepala yang terasanya. Yang kedua, mual. Yang ketiga, pusing. Terus yang selanjutnya kesulitan bernapas, sesak. Terus kolaps dan hilang kesadaran. Bagaimana sih kita cara menolong korban yang keracunan melalui pernapasan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bawa ke tempat yang aman. Korban itu kita harus segera bawa ke tempat yang aman. Dan aman itu harus terhindar dari gas-gas yang beracun tadi. Kita harus bawa ke tempat yang segar, mungkin dekat pepohonan. Yang kedua, kita harus menenangkan si korban tersebut agar dia tidak panik. Yang ketiga, beri oksigen sampai korban sadar, dan tetap beri oksigen sampai pernapasan dirasakan nyaman oleh korban. Nah, ketika si korban udah sesak napas, mungkin kita harus memberikan oksigen sampai sadar. Dengan cara apa? Yang kita meniup atau menyedot di mulutnya kalau memang itu harus kita lakukan. Yang selanjutnya adalah keracunan melalui kulit. Apa sih penyebab keracunan melalui kulit? Yang pertama ya karena zat kimia, biasanya bahan pertanian. Nah, di sini ketika kita mungkin main di sawah ataupun di mana, ketika kita bermain dan kita tidak memakai safety dan kita pun tidak tahu, kita bisa juga terkena zat kimia dan itu bisa keracunan melalui kulit kita. Yang kedua, melalui tanaman. Nah, di sini ketika kita menyentuh tanaman yang mengandung racun, mungkin kita tidak sadar kita menyentuhnya. Nah, itu juga penyebab terjadinya keracunan melalui kulit. Yang ketiga adalah tersentuh binatang. Nah, binatang ini bisa saja kita menyentuh ulat bulu atau makhluk di laut. Nah, itu bisa menyebabkan keracunan melalui kulit kita. Apa sih gejalanya apabila kita terkena keracunan kulit itu? Yang pertama gejalanya kulit berwarna kemerahan. Mungkin itu ketika kita terkena racun melalui kulit kita akan terlihat merah. Yang kedua gatal. Nah, udah pasti ketika kita menyentuh ataupun bergesekan dengan makhluk, contohnya ulat bulu, nah kita pasti akan gatal. Yang ketiga adalah nyeri. Nah, udah pasti ketika kita keracunan kulit, kita pasti akan merasakan nyeri. Yang keempat, ketika kita sudah merasakan nyeri,
Bahkan kita juga akan merasakan melepuh seperti luka bakar di kulit kita itu. Nah, itu merupakan gejala-gejala keracunan pada kulit. Yang terakhir, bila kita uh, terkena keracunan di kulit, bila terlalu parah akan mengakibatkan shock. Nah, kita akan shock, mungkin kita akan shock intinya. Bagaimana sih caranya ketika kita melihat atau menolong korban yang keracunan melalui kulit itu? Yang pertama, buka pakaian korban. Nah, di sini ketika kita melihat korban yang terkena racun, nah racun pada kulit, kita harus membuka pakaian korban tersebut. Yang kedua adalah siram dengan air bagian terkena racun. Nah, ketika kita melihat si korban itu terkena racun di bagian kulit, nah kita harus segera siram dengan air di bagian kulit yang terkena racun tersebut dan membersihkannya. Yang ketiga adalah arah menyiram dari bagian dalam keluar. Nah, jadi ketika kita melihat si korban terkena keracunan kulit, kita harus menyiramnya dari bagian dalam terus keluar. Yang selanjutnya, apabila si korban sudah parah sekali, kita harus segera bawa ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut oleh dokter. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertolongan luka gigitan binatang. Nah, yang pertama adalah gigitan karena serangga. Gejalanya itu apa aja sih ketika kita digigit oleh serangga? Seperti serangganya itu lebah, terus tomcat mungkin, dan lain-lainnya. Gejala yang kita alami adalah jika racun dari sengatan serangga itu menjalar adalah urat, kita akan merasa badan kita akan kejang, kepala pusing, demam, bahkan berkeringat dingin. Badan kita itu, keringat kita akan terasa dingin, keringat kita tuh, serta sesak napas disertai muntah. Nah, itu mungkin gejala ketika kita digigit serangga dan serangga tersebut beracun gitu. Bagaimana sih kita melakukan penanganannya apabila kita melihat atau menolong korban yang terkena gigitan serangga tersebut? Yang pertama adalah siapkan 6 siung bawang putih, lalu dikupas si bawang putih itu dan ditumbuk halus. Lalu kemudian gunakan untuk menutupi luka atau bekas gigitan serangga tersebut. Nah, ketika kita melihat si korban terkena gigitan serangga, kita segera mengambil 6 siung bawang putih, lalu dikupas, ditumbuk sampai halus, lalu kemudian kita letakkan si bawang putih yang halus itu ke bagian badan yang terkena gigitan serangga tersebut. Namun perlu diperhatikan juga ketika rasa gatal kita terkena racun ulat bulu, jangan sampai digaruk. Nah, ketika digaruk menggunakan tangan, nah ketika kita terkena racun ulat bulu itu yang memiliki racun, jangan sampai kita menggaruknya dengan tangan, karena itu ketika kita menggaruk bagian badan kita atau kulit kita, maka gatalnya akan semakin meluas dan akan menjalar ke semua tubuh gitu. Penggarukan yang berlebihan juga akan menyebabkan iritasi kulit. Nah, ketika kita berlebihan menggaruknya, kulit kita akan iritasi gitu, akan luka. Bagaimana sih ketika kita terkena ulat bulu? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita menyentuh ulat bulu dan gatal, yang pertama bersihkan dahulu bulu-bulu dari ulat yang menempel. Nah, ketika kita terkena ulat bulu, contohnya di bagian tangan, nah kita harus membersihkan dulu si bulu-bulu tersebut di bagian kulit kita tuh, dibersihkan. Yang kedua, gunakan garam. Nah, ketika kita terkena ulat bulu, kita harus cepat-cepat mencari garam atau mengambil garam, lalu dicampur minyak kelapa. Setelah dicampurkan dengan minyak kelapa, lalu oleskan pada bagian yang terasa gatal tersebut. Diamkan kira-kira setengah jam agar terasa membaik. Setelah selesai setengah jam menunggu, kita bersihkan menggunakan air boleh. Nah, yang kedua adalah penanganan ketika kita terkena racun serangga tomcat. Karena tomcat dikenal mengandung racun jenis
payderin yang dapat menyebabkan kulit mengalami iritasi atau melepuh seperti herpes gitu. Nah, bagaimana kita cara penanganannya? Yang pertama, gunakan minyak goreng yang diaduk dengan garam dapur. Nah, siapkan minyak goreng, lalu dicampur dengan garam dapur, lalu diudak-udak supaya menyatu. Nah, ini adalah penawar racun apabila kita digigit serangga tomcat. Nah, apabila kita terkena pacet, bagaimana sih? Apa yang harus kita lakukan? Nah, pacet atau lintah itu ketika kita mungkin bepergian ke tempat yang lembab atau dingin, ke pegunungan, kita pasti akan menemukan atau melihat si pacet atau lintah itu di kulit kita, namun kita tidak merasakan. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus tuangkan alkohol atau bisa juga diolesi garam, terutama di bagian mulut lintah. Setelah lintah lepas, bersihkan luka menggunakan antiseptik dan tekan sampai pendarahan berhenti. Nah, ketika kita terkena pacet atau lintah, kita harus segera melepaskan si lintah itu atau si pacet itu di kulit kita, lalu segera kita pijat atau pencet sampai si darah itu keluar semua. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana ketika kita keracunan karena gigitan ular ya. Nah, ular apa aja sih ya? Mungkin bisa saja ular kobra, ular laut, ular welang, dan ular lain-lainnya yang memiliki bisa. Bagaimana sih dan apa yang harus kita lakukan ketika kita terkena gigitan ular yang berbisa tersebut? Yang pertama, nah ketika kita terkena gigitan ular, yang pertama, bekas gigitan kita tuh pasti akan terlihat karena ada taring atau semacam gigi, seperti contohnya ular king cobra itu memiliki gigi taring yang sangat beracun itu. Dan racun ular king cobra itu memiliki kandungan hemotoksin yang bisa menyebabkan kematian pada korban yang terkena gigitan ular king cobra tersebut. Nah, apa aja gejalanya? Yang kedua adalah sakit yang hebat. Nah, ketika kita digigit oleh ular, pasti kita akan terasa sakit yang sangat hebat karena gigitan ular berbisa itu mengandung racun. Yang ketiga adalah merah sekitar luka. Nah, ketika kita digigit oleh ular yang berbisa, pasti bagian tubuh kita ada yang memerah sekitar merah dan luka sekitaran tubuh kita itu. Nah, kita harus tahu juga ketika melihat ular yang akan menyerang kita, sebelum menyerang, si ular tersebut pasti akan membentuk huruf S. Seperti ini, contohnya seperti ular king cobra. Dia akan waspada ketika dia melihat kita, dan si ular king cobra tersebut menyerang kita, dia pasti akan membentuk huruf S. Nah, kita harus mengenali jenis gigitan ular berbisa. Hal yang terpenting dalam penanganan pada gigitan ular berbisa adalah kita harus mengenali dahulu jenis ular berbisa dan tipe gigitannya. Dengan demikian kita bisa tahu apakah gigitan ular yang kita alami ini berbahaya atau tidak. Selanjutnya kita bisa melakukan langkah yang tepat terhadap gigitan ular tersebut. Adapun jenis ular berbisa adalah gigitan ular berbisa itu pasti sangat menyakitkan sekali. Dia pasti ketika dia menyerang kita dan mematok kita di bagian tangan, dia pasti akan diam terlebih dahulu karena dia pasti akan mengeluarkan racun untuk dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, ketika kita digigit ular berbisa, kebanyakan ada bekas gigitan taringnya 2 di bagian tubuh kita. Contohnya di tangan, pasti ada titik 2 di sini. Berbeda dengan gigitan ular yang tidak berbisa. Ular yang tidak berbisa memiliki ketika kita begit, mungkin kulit kita akan robek karena dia tidak memiliki taring, mungkin ya memiliki giginya kayak gigi gergaji gitu. Jadi ketika dia mematok, dia langsung ditarik dan itu bisa menyebabkan luka atau sayatan. Sayatan itu salah satu contoh ular yang tidak berbisa. Ketika yang berbisa
bahkan akan ada bekas titik 2. Itu karena taringnya yang 2 itu eh, menyebarkan racun ke dalam tubuh kita. Nah, salah satunya juga sisik ular yang tidak berbisa adalah sisiknya ada 2 baris. Nah, ketika kita melihat ular yang sisiknya ada 2 baris, itu salah satu contoh ular yang tidak berbisa. Sedangkan ular yang berbisa itu sisiknya 1 baris, sisiknya tuh yang 1 baris. Nah, apa aja sih jenis ular dengan bisa rendah? Yang pertama, bentuk kepalanya opal, bulat telur. Yang kedua, gerakannya agresif, cepat, dan takut pada musuh. Yang ketiga, membunuh mangsanya dengan membelit. Nah, contohnya ular sanca. Nah, dia tidak langsung menggigit dan memakannya, pasti dia akan membelitnya terlebih dahulu, langsung memakan musuh atau memburu makanan hewan tersebut. Yang keempat, beraktivitas pada siang hari, diurnal. Nah, jadi ular dengan bisa rendah itu dia beraktivitas pada siang hari. Yang selanjutnya, tidak memiliki taring bisa. Nah, si ular yang dengan bisa rendah itu dia tidak memiliki taring bisa. Dia hanya memiliki gigi kayak gigi manusia gini nih, cuman beda bentuknya gitu. Yang selanjutnya, gigitannya tidak mematikan. Nah, ketika kita digigit oleh ular dengan bisa rendah, gigitannya itu tidak mematikan. Setelah menggigit langsung lari. Nah, ketika yang sudah saya jelaskan tadi, ketika kita digigit oleh ular yang tidak berbisa atau rendah dengan bisanya rendah, dia setelah menggigit langsung lari karena dia takut. Nah, jenis-jenis ular yang memiliki bisa tinggi, ciri-cirinya yaitu bentuk kepalanya cenderung segitiga sempurna. Nah, bentuk kepalanya itu segitiga kalau ular yang memiliki bisa tinggi. Gerakannya lambat, tenang, penuh percaya diri. Nah, seperti contohnya ular king cobra, ular derik, dan lain-lainnya. Nah, kebanyakan kalau ular berbisa itu beraktivitasnya pada malam hari. Nah, membunuh mangsanya itu dengan menyuntikkan bisa tadi. Setelah digigit, dia akan diam terlebih dahulu untuk menyuntikkan bisanya, lalu melepaskannya. Yang selanjutnya, memiliki taring bisa, racun mematikan. Nah, contohnya seperti ular king cobra itu memiliki racun hemotoksin yang bisa menyebabkan kematian pada korbannya. Biasanya gigitan ular berbisa gigitannya 2 titik. Nah, ketika kita digigit oleh ular yang berbisa, kebanyakan akan melihat bekas gigitannya itu 2 titik. Selanjutnya, penanganan gigitan ular. Yang pertama, kita harus tetap tenang. Yang kedua, diamkan lengan atau kaki yang digigit ular dan jangan banyak gerak agar racun ular tidak menyebar. Nah, ketika kita digigit ular, diamkan lengan atau kaki kita yang digigit ular itu, kita harus tetap tenang dan jangan banyak bergerak. Yang selanjutnya, lepaskan semua perhiasan yang menempel di badan seperti cincin, gelang, kalung, dan sebagainya sebelum terjadi pembengkakan, karena kalau sudah terlanjur bengkak akan sulit melepaskannya. Nah, ketika kita digigit seekor ular, ketika kita memakai perhiasan ataupun yang lainnya, cincin, gelang, dan lainnya, segera kita melepaskannya. Selanjutnya, posisikan diri sebisa mungkin dan usahakan daerah gigitan lebih rendah dari jantung. Nah, ketika kita digigit di kaki, nah kita harus mungkin sebelah kaki. Nah, kalau kita digigitnya di bagian tangan, kita harus meletakkan tangan itu di bawah jantung, jadi supaya racun itu tidak segera menyebar ke jantung. Yang selanjutnya, gunakan spork atau bidai untuk mengurangi pergerakan daerah yang terkena, tapi usahakan tetap cukup longgar sehingga tidak membatasi aliran darah. Nah, ketika kita terkena gigitan ular, kita harus memakai penyanggah. Contohnya di tangan, kita gigit, kita harus memakai penyanggah biar kita tidak banyak gerak juga, tapi jangan terlalu keras karena peredaran darah kita akan terganggu apabila kita terlalu tidak longgar gitu, terlalu ketat press gitu. Selanjutnya, apabila korban sudah selesai begitu, kita harus segera mungkin bawa korban ke rumah sakit. Nah, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya, bisa ular juga dapat menyebabkan gejala khusus di beberapa organ. Yang pertama, hemotoksik.
bersifat racun terhadap darah, menyebabkan pendarahan di tempat gigitan, pendarahan di tempat lain seperti paru, jantung, otak, usus, saluran cerna, kencing, darah, juga gangguan pembekuan darah. Yang selanjutnya neurotoksik, bersifat racun terhadap saraf. Nah, kalau neurotoksik itu racunnya menyerangnya terhadap saraf. Selanjutnya kardiotoksik, gejala yang timbul berupa penurunan tekanan darah, shock, dan henti jantung. Nah, ketika kita terkena racun kardiotoksik, yang racun pada ular yang mengandung kardiotoksik tersebut, kita akan yang kita rasakan adalah penurunan tekanan darah, shock, dan berhenti jantung kita. Sindroma kompartemen merupakan suatu sindrom yang mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan dalam kumpulan otot yang salah satunya disebabkan pembengkakan, akibatnya pembuluh darah dan saraf bisa terjepit. Nah, selanjutnya adalah ketika kita gigitan anjing. Nah, ketika kita terkena gigitan anjing atau diserang oleh anjing liar, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, biarkan darah mengalir sementara demi mengeluarkan kuman dari luka, karena pada anjing juga ternyata mengandung kuman, seperti air liurnya itu mengandung, di giginya, di mulutnya itu mengandung banyak kuman. Yang kedua, bersihkan dengan air bersih. Nah, ketika kita digigit anjing, kita harus segera membersihkan luka yang gigitan anjing tersebut dengan air bersih. Setelah itu kita harus segera memberikan antiseptik berulang kali, karena lebih efektif membunuh kuman pada menit-menit awal. Nah, ketika kita gigit anjing, kita harus segera membersihkannya dengan antiseptik berulang kali. Selanjutnya, perlakukan sebagai luka terbuka balut. Nah, ketika kita terkena luka gigitan anjing, kita harus membalutnya dengan tisu ataupun kapas. Apabila si korban masih saja tidak kunjung membaik, kita harus segera bawa ke rumah sakit untuk ditangani oleh dokter. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan tentang kedaruratan medis 3, yaitu keracunan dan gigitan binatang. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.